Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali saat ini kita dalam mata kuliah komunikasi dalam keperawatan 1. Pembahasan pada kali ini adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas berpengaruh pada sumber atau komunikator dalam keberhasilan proses komunikasi karena mempengaruhi tingkat kepercayaan sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Kepercayaan sangat penting saat kita berkomunikasi. Apabila seorang klien atau pasien yang kita ajak berkomunikasi dan sudah tidak percaya lagi dengan kita, maka komunikasi tidak akan terjalin dengan baik, bahkan mungkin komunikasi dengan tidak sehat, dan kita tidak akan bisa membantu klien dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah isi pesan. Pesan yang disampaikan hendaknya mengandung isi yang bermanfaat bagi kebutuhan klien atau yang dapat memecahkan masalah klien. Untuk itu penting sekali bagi perawat dalam melakukan pengkajian, mengkaji dengan baik sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi masalah klien. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan kepentingan sasaran. Pesan yang disampaikan harus berhubungan dengan kepentingan sasaran. Karena itu dalam berkomunikasi dengan klien, perawat harus memahami terlebih dahulu permasalahan yang klien hadapi itu apa. Yang selanjutnya adalah kejelasan. Pesan yang tidak jelas akan membuat sasaran bingung, sehingga tidak terjadi perubahan perilaku dan klien tidak melakukan pesan yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya adalah kesinambungan dan konsistensi. Agar pesan yang disampaikan bisa konsisten dan berkesinambungan, seorang perawat perlu membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan intervensi atau berkomunikasi dengan klien. Inilah pentingnya asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perencanaan, kemudian intervensi dan evaluasi. Kemudian perlu adanya pemahaman yang sama antara tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim agar informasi yang diberikan kepada klien sama atau konsisten agar terjadi perubahan perilaku klien. Jadi jangan sampai pesan yang kita berikan antara perawat 1 dan perawat 2 atau bahkan perawat 3 itu berbeda-beda. Itu akan sangat membingungkan klien. Kemudian selanjutnya adalah saluran. Saluran dan media yang digunakan harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Pada zaman saat ini saluran saya rasa sangat banyak ya, tinggal pilih saja yang mana yang sesuai. Pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan pemahaman klien sehingga perubahan yang diharapkan itu akan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah kapabilitas sasaran. Kapabilitas sasaran terdapat pada komunikan dalam menyampaikan sebuah pesan. Jadi komunikator harus memperhitungkan kemampuan sasaran dalam menerima pesan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, kita harus mengerti audien yang kita ajak komunikasi. Apakah mempunyai sosial ekonomi yang rendah atau yang tinggi, apakah mempunyai kebudayaan yang berbeda, apakah juga mempunyai tingkat pendidikan yang tidak tinggi, yaitu akan sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang akan kita lakukan. Ini adalah faktor lain yang bisa juga mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah faktor psikologi. Antara lain adalah seperti sikap, pengalaman hidup, motivasi, kepribadian, dan konsep diri. Sedangkan faktor sosial itu bisa usia, jenis kelamin, kelas sosial, suku, bahasa, kekuasaan, dan peran sosial. Di mana kita dalam berkomunikasi, kalau kita melihat dari faktor psikologi, faktor sosial, ya kita harus melihat dan menyesuaikan
supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan tujuan yang baik juga dan tepat sasaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam pelayanan keperawatan yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah merupakan cara seseorang menyerap tentang suatu yang terjadi di sekelilingnya. Jadi pada umumnya terkait dengan fungsi panca indera manusia yang mencakup proses penyerapan rangsangan yang diorganisasikan dan diinterpretasikan dalam otak kemudian dijadikan suatu persepsi. Persepsi juga merupakan kerangka tujuan yang diharapkan dan hasil setelah mengobservasi lingkungan. Persepsi ini sangat penting karena apabila kita menyampaikan suatu informasi dengan baik dan klien atau pasien tersebut mempersepsikan dengan baik, maka terjadi hubungan komunikasi yang baik dan akan terjadi wujud komunikasi yang bisa baik dan tujuannya akan tercapai. Selanjutnya adalah nilai. Nilai itu adalah keyakinan yang dianut seseorang yang sangat dekat dengan masalah etika. Jadi komunikasi dengan klien hendaknya lebih mengarah pada pemberian support dan dukungan nasihat dalam rangka untuk mengatasi masalah klien. Nilai dalam hal ini adalah suatu hal yang bermutu atau suatu yang sangat bernilai sehingga dalam kita melakukan komunikasi, maka kalau komunikasi kita adalah komunikasi yang sangat bernilai menurut klien, maka akan memberi dampak yang baik dan mungkin juga akan bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya adalah emosi. Emosi adalah subjektif seorang dalam merasakan situasi yang terjadi di sekelilingnya. Komunikasi akan berjalan dengan lancar dan efektif apabila perawat dapat mengelola dengan emosinya. Kemampuan profesional seorang dapat diketahui dari emosinya dan menjadi ukuran awal seorang dalam merasakan, bersikap, dan menjalankan hubungan dengan klien. Disinilah letak dari keunggulan dari tenaga kesehatan, dituntut profesional dalam berbagai masalah ya. Saya percaya bahwa kita semua pasti tahu ya bahwa pasien atau klien itu bermacam-macam orangnya. Ada yang suka emosi, ada yang suka protes, cerewet dan lain sebagainya, ada yang sabar ya. Disitulah kita diuji dengan kemampuan emosi kita untuk kita membantu klien atau pasien tersebut dalam perawatan dan memperlancar dalam kesembuhan akan penyakitnya. Selanjutnya adalah latar belakang sosial budaya. Faktor yang pengaruhnya sedikit namun paling tidak dijadikan pegangan bagi perawat dalam bertutur kata, bersikap dalam berkomunikasi dalam klien ya. Nah, inilah faktor yang juga sangat penting yang harus kita miliki, misalkan kesopanan atau etika ya. Itu sangat penting dan sangat membantu dalam kita berkomunikasi dengan klien atau pasien yang kita hadapi. Apalagi kita di Indonesia sini kan banyak sekali budayanya aja. Jadi kita harus memahami budaya apa saja yang ada pada klien tersebut dan kita bisa bersikap sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan produk atau hasil dari perkembangan pendidikan. Jadi pengetahuan itu diperoleh pasti dari pendidikan ya. Perawat diharapkan dapat berkomunikasi dari berbagai tingkat pengetahuan yang dimiliki klien ya. Kemudian perawat dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pertumbuhan dan perkembangan klien. Disinilah kita juga sangat penting ya sebagai seorang perawat untuk kita selalu mengupdate ilmu
supaya kita mempunyai pengetahuan yang banyak sehingga kita bisa tidak ketinggalan zaman ya, tidak gaptek, sehingga kita dapat membantu klien dengan baik dan mempercepat proses penyembuhannya. Kemudian selanjutnya adalah peran dan hubungan. Dalam berkomunikasi akan sangat baik bila mengenal dengan siapa kita bicara. Kemudian kemajuan hubungan perawat dan klien adalah bila hubungan tersebut saling menguntungkan ya, dalam menjalin ide dan perasaannya. Kemudian komunikasi efektif bila partisipan mempunyai efek dan dampak positif dalam menjalin hubungan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi di sini adalah sangat penting sekali ya peran dan hubungan yang kita bina antara kita dan pasien, tapi tergantung dengan peran masing-masing ya. Di sini sangat penting sekali ya peran perawat dalam membina hubungan dengan komunikasi yang baik sehingga akan dapat membina sebuah hubungan yang baik sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik dan kita bisa membantu klien dalam mengatasi masalah keperawatan dan pasien bisa cepat sembuh. Kemudian kondisi lingkungan yang kacau akan dapat merusak pesan yang dikirim oleh kedua pihak ya. Lingkungan di sini dapat berarti juga mungkin kegaduhan ya, mungkin pada saat yang sama terdapat pasien yang datangnya bersamaan, kemudian anggota keluarganya juga banyak sehingga akan gaduh dan itu akan mempengaruhi akan pesan yang kita kirim. Kemudian seorang perawat yang mempunyai wewenang untuk mengontrol kondisi lingkungan ketika klien datang. Nah, jadi kita sebagai seorang perawat pasti kita harus bertindak ya, misalkan ada kekacauan tersebut ya kita harus bertindak antisipasi supaya menenangkan, supaya komunikasi yang kita lakukan antara kita dengan pasien atau klien dapat terwujud dan dapat menghasilkan suatu hasil komunikasi yang baik. Di sini perawat juga harus dengan tenang ya, dan jelas dalam memberikan informasi kepada klien atau keluarganya agar klien atau keluarganya benar-benar jelas akan informasi yang kita berikan. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya berharap dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ada tugas yang harus dijawab di kolom komentar. Silakan nanti menyebutkan atau menuliskan name dan kemudian menuliskan jawaban. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya akhiri, selamat siang ataupun selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.